Halo. Hai. Kemarin Kita sekarang lagi di PSU hari Minggu. Kita jogging jam 10.26, setengah 11 kita jogging tapi kita jogging jam 9. iya, jam 9 tapi baru selesai jam segini. Aneh gak sih jam setengah 11 jogging? Ya, soalnya dari pagi terpantau hujan. Jadi Ya, mendung ini. Ini sejuk banget ya kalau mendung, tapi kalau panas jam segini wah parah, keringet di mana-mana. Nah, terus kemarin kita habis dari keliling, diajak jalan-jalan sama Ajam Santat. Terus kita ke Koyo. Koyo itu pulau di muara Songkla, ada yang terus menghadap ke Teluk Thailand, tapi itu dikelilingi oleh air payau. Di situ kita kemana? Ya, Ke- setelah dari Koyo itu Di Koyo kita museum apa itu namanya? kita ke museum Museum Thai apa gitu, study kalau nggak salah, science study kalau nggak salah. Jadi itu tuh semacam ada museum yang menceritakan kehidupan orang pada zaman dahulu atau kehidupan orang-orang yang hidup di desa, tepatnya di South Thailand pada zaman dulu. Kayak mereka masih ada yang pakai sarung gitu-gitu, ternyata Iya. mirip-mirip ya. Di sini ada banyak yang pakai sarung juga. Tapi itu di museum ya. Di miniatur orang-orangnya itu pakai museum, terus ada yang pijat. Terus juga kita disuguhi Dan perahu, dan rumahnya itu ya rumah panggung. mirip-mirip lah ya sama Sumatera atau Kalimantan gitu, mirip. Dan beberapa yang unik itu kayak kemarin ada permainan, bentuk miniatur permainan pada orang desa zaman dulu Iya. yang mirip banget orang Indo. Kalau orang Indo kan namanya apa ya? Ular naga ya, ular naga panjangnya, bukan kepalang lah. Itu sama, tapi kata Ajan itu tuh cuman beda intonasi doang, tapi permainannya mirip sama. Iya, milih satu orang yang lewat di bawahnya. Dan mereka kalau masih kecil itu orang Thai lokal pada zaman dulu ya. Kalau sekarang saya udah nggak menjumpai, itu dikucir ke atas rambutnya jadi satu gitu di atas sini. Itu tujuannya apa? Tujuannya buat mencegah sakit. Jadi mereka mempercayai bahwa ketika rambut itu ditarik ke atas, itu segala bentuk penyakit itu bisa tercegah dengan baik. Tapi kalau dia nggak gulung ke atas, gampang kena sakit gitu. Itu based on kepercayaan ya di sini. Ya, living. Ini agak bising karena di sana itu ada mesin. Ini punyanya natural. Nanti mungkin gambar-gambar kayak miniaturnya bisa Iya, nanti. diklik di tombol atas ini biar ada Enggak kerjaan gitu ya. juga dong. Enggak gitu juga dong. Editornya ada kerjaan di sini ya. Lebih bisa ngedit daripada ngedit ngatur YouTube. Terus ada mata uang dari banyak. Malaysia, dari Thailand zaman dulu. Zaman dulu banget, jadi masih kayak koin, tapi dia koinnya itu bukan koin uang, koin yang masih dilubangi terus nanti dia dijadiin satu untuk mengumpulkan koin-koin itu. Kayak kalau di zaman saya dulu itu ada film namanya film Wiro Sableng ya. Ya, Nah itu kan ada segitulah. koin-koinnya tuh, koinnya kayak gitu, mirip. Terus ada juga mata uang dari seluruh dunia, mata uang zaman dulu seluruh di museum itu ya. Nah, ada mata uang Indonesia Rp500 sama Rp100. Gambarnya itu Nggak Panglima Sudirman. Iya, ada di sini tombol klik. Nah, kayak gini uangnya klik. Nah, editornya ada kerjaan ntar. Terus di situ apa lagi ya? Mata uang sudah, terus ada ya kendaraannya Mang ya, Mang namanya. Oh iya, ada mang-mang tuh kayak apa ya kemarin jalan ke Borobudur tuh apa? Stupa. Bukan, yang kemarin di Borobudur itu loh, yang budaya. Biksu. Biksu ya. Ya. Kurang tahu kalau Jadi- di sini tuh nyebutnya mang. Jadi itu tingkatan manusia yang paling puncak ya kalau di sini ya. Enggak, itu tuh kalau di sini kata Ajan itu adalah pengajar.
pengajar. Jadi pengajar pertama gitu. Sampai Pengajar pertama yang menjadi panutan orang-orang untuk apa sih? Ya kayak pengajar pertama yang manut gitu. dia nggak boleh megang Heeh. Dan untuk menjadi mang, kemarin aku nanya untuk menjadi mang itu harus pakai kris, karena cashless. bukan. Ya saranan gitu. Jadi ada syarat-syaratnya, Bambang. Syaratnya jadi mang itu nggak boleh megang uang. Bukan. Itu Iya. bukan syarat. Bukan, syarat utamanya itu adalah dia harus mengisi kayak form kesediaan untuk meminta untuk dijadikan mang. Yang pertama kesediaan dulu. Duh, aku capek. Oh, iya persetujuan. Persetujuan dulu, dia harus asking dulu ke apa namanya, mang yang lebih tua mungkin ya, buat menjadi mang. Nah itu starting from 20 years old. Dari verifikasi dan validasi berkas. Nah dan gak semua itu bisa diterima untuk jadi mang, karena kayak nanti tuh ada semacam pembacaan ya bahwa dia yang aku capek Sama. Terus bahwa dia tuh animals atau really humans gitu, karena mereka mempercayai bahwa semua yang ingin menjadi mang itu satu di antaranya atau beberapa itu adalah transformasi gitu, kayak jelmaannya hewan atau jelmaan iblis lah. Jadi iya. gak semua bisa jadi Mang. mang dan gak semua bisa lolos verifikasi itu gitu. Itu syarat-syaratnya. Kalau udah banyak terisi formnya sesuai dan si mang yang memang terverifikasi sebelumnya itu punya pandangan oh iya ini memang really human, maka dia akan jadi mang gitu. Dan itu punya banyak sekali kegiatan. Salah satunya itu kayak misalkan kita sebagai manusia biasa merasa diri kita rendah, kita di jalan yang buntu, itu bisa curhat ke mang. Nah mang itu akan memberikan solusi-solusi. Sebelum jika ke psikiater atau ke psikolog udah mentok ya ke mang. Ya terus kemarin tuh kan karena aku penasaran banget, jadi banyak banget tanya masalah mang ini. Kan beda banget sama religion kita. Kita kesana beb, Songcang. Iya kita seberangkatnya di situ. Nah kemarin aku nanya juga tuh ke dosen aku. Terus kalau mangnya itu sebagai ibaratnya lah sebagai psikolog ya, berarti dia harus punya pendidikan yang setara dong. Maksudnya untuk mempelajari kejiwaan manusia, apalagi manusia zaman sekarang kan macam-macam ya problemnya tuh, kadang aneh-aneh juga. Berarti apakah mereka boleh pergi ke university untuk menempuh pendidikan? Boleh. Nah ternyata ada dan udah dibangun sekarang ya mas ya, universitas yang untuk mang, namanya Cula mirip Cula Langkon lah, tapi dia keren. tapi dia university-nya tuh beda. Dia university-nya tuh university yang punya level pendidikan yang banyak gitu. Jadi kalau kita kan Pendidikan spiritual juga. pendidikan spiritual, general pendidikan juga mereka dapat. Kalau kita kan bachelor degree di major ini, master, PhD gitu kan. Kalau mereka punya level-level itu sampai mereka dinyatakan lulus dari level, dan levelnya enggak sesederhana kita katanya ya. Tapi selain itu setelah itu ada juga yang mengejutkan itu, di sini ada wayang ya. Oh iya. Ada wayang, terus ada rebana juga. Jadi ada tari yang diiringi musik rebana, terus ada wayang, cuma bentuk wayangnya ya beda-beda, jelas beda. Gue nggak ngerti itu Arjuna atau Dewi Sinta dan lain nggak. Karakternya sesuai dengan Thailand ya. Jadi kan kalau di Jawa kan ada kayak Arjuna, Sinta, iya nggak sih? Aku salah. Iya. Gitu-gitu. Nah itu Sini. kan loh kan Songcang. Iya, Rencang kan lewat tengahnya ini kan? Enggak, ini spot komplek. Iya, nggak lewat tengahnya spot komplek aja dah. Yang panas ya. Apa tadi? Wayang. Iya wayang. Jadi tuh karakter bentuk patternnya itu tuh beda. Cuman untuk permainan wayang itu sama. Terus Dan ada lagi apa? Yang terakhir tuh statue Buddha. Jadi ternyata mang
lihat ada 3 statue atau bentuk Ah, patung 3 mang. Itu yang tengah itu adalah mang yang paling populer atau yang paling Mang itu cuma satu ya kan? iya, Ya. yang dianggap mang. Dianggap. Nggak Bukan, semua bukan. Buddha itu dianggap mang. Hmm? Iya. Oh nggak ngerti, aku takut salah. Tapi intinya Iya. adalah mang yang tengah itu Yang tengah pokoknya. adalah mang yang paling populer dan dipercayai paling berwibawa atau disegani gitu. Nah bahkan di beberapa wilayah yang sekiranya menurut kepercayaan mereka mang ini dinilai punya kelebihan khusus, terus baiknya udah baik tingkat baik pol, itu bahkan ketika mereka meninggal itu bisa dijadikan patung gitu. Jadi nggak semua mang itu akan dijadikan patung, hanya mang-mang yang memang terpilih dan dipercaya memiliki kebaikan dan kewibawaan yang Nah, tunggu dulu. bagus gitu yang bisa. Ada. Terus habis itu kita ke halal. Lanjut ke halal. Di halal itu halal. Enggak sih, halal restoran. Tapi orang sini respect banget sama halal restoran gitu ya. Iya. Seafood. Jadi kalau ada tamu muslim dia memang nggak akan ngajak ke restoran umum, tapi memang restoran dengan label halal. Terus habis itu kita nyebrang di Songkla itu, nyebrang laut, nyebrang Muara sebenarnya 10 menit tapi antriannya lumayan. Terus habis itu kemana ya kita? Habis makan siang nyebrang terus ke bukit itu ada mercusuar, bukit mercusuar itu bagus banget. Itu 30 dan satu orang untuk naik ke atas itu, kita naik lift ya. Terus habis setelah dari situ, di situ banyak monyetnya juga. Kita ke pantai dengan ikonnya Songkla itu Putri Duyung. Habis dari Putri Duyung Mermaid sayang, nggak Putri Duyung itu kayak di Indo. Iya. Ya tapi mereka bilangnya sih mermaid. Ya. Jadi kayak statue of Songkla. Jadi Songkla itu provinsi sebenarnya, dia juga sayang capek. Ini udah. Sebenarnya dia juga provinsi tapi apa ya, terpojok sih. Iya. Nggak semodern HJ sih tempatnya. Cuman ya nice lah, the beach ya. Tapi iya. Nah terus habis itu habis dari pantai kita ke Kota Tua. Kota Tua itu Old Town, Songkla Old Town itu banyak suku di situ. Ada suku Arab, kampung Arab terus berdampingan sama kampung Cina, Chinese, Iya. Thai. Kita juga sempat masuk kan ya. Dan di situ beberapa ya bangunannya itu tua-tua. Nah di bawah itu ada kafe. Nah tapi tiap bangunan kita itu bebas masuk ke kafe untuk foto tanpa harus pesan ya, dan itu gratis. Nah itu uniknya di situ, kita bisa masuk ke seluruh bangunan di situ buat foto-foto doang, nggak ngafe. Oke, kita mau nyebrang ke Rongcang untuk ketemu anak-anak S1 mahasiswa UB. Yuk. Ya, terus habis itu kita pulang. Kita nyampe sini jam 5, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore jalan-jalan bareng aja. Udah, nanti tunggu jalan-jalan kita selanjutnya. Bye bye. Dadah.